lagi rame sama pembahasan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Nah, hari ini gue mau bahas isu tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kenapa gue bahas? Karena kalau teman-teman ngikutin gue di platform TikTok gitu, di situ gue ngomongin tentang bahasa Indonesia gitu. Bahkan gue juga udah mengunggah beberapa video di TikTok gue membahas tentang isu terkait ini. Nah, karena sering kali gue tuh ikut kegiatan tentang kebahasaan dan kesastraan gitu, jadi gue entah kenapa kayak ngerasa kayak gue harus bikin video format yang agak lebih panjang deh ngebahas tentang masalah ini. Dan kayak permasalahan-permasalahan apa aja sih yang gue temukan selama masalah ini terjadi. Kita rekap ulang awal dari permasalahan mengenai bahasa Indonesia versus bahasa Melayu. Beberapa waktu yang lalu, Perdana Menteri dari Malaysia datang ke Indonesia dan disambut oleh Pak Presiden Jokowi. Ketika memberikan sambutan, lalu disebutkan mengenai wacana untuk membuat bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN. Nah, Pak Jokowi di situ terlihat seperti mengiyakan atau mungkin sebenarnya hanya ngangguk tapi nanti akan dikaji gitu. Nah, di sini gue mikir nih, ini nih di brief nggak sih sebenarnya atau enggak gitu tentang hal penggunaan bahasa, apalagi tentang bahasa Indonesia. Muncul di media daring terus kan banyak banget pembahasan mengenai Perdana Menteri Malaysia dan Jokowi menyepakati bahasa Melayu dijadikan bahasa kedua ASEAN. Lalu gak lama keluar lagi artikel berita dari Menlu bahwa wacana tersebut harus dikaji lebih dalam lagi. Dan beberapa hari berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Pak Nadiem Makarim, mengeluarkan pernyataan dari siaran pers yang diedarkan bahwa beliau menolak wacana tersebut. Dan dalam edaran tersebut, dia juga mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar ASEAN karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu berbeda. Dan hal ini menurut gue sangat wajar. Kenapa? Karena pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia itu ada ranahnya itu ada di Kemendikbud. Dan tugasnya itu didukung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dan salah satu pasal dibunyikan ya mengenai potensi bahasa Indonesia yang dapat dijadikan di mancanegara. Dan selama ini bahasa Indonesia memang telah diajarkan gitu melalui diplomasi halus gitu. Kemendikbud sering mengirim guru keluar untuk mengajarkan bahasa Indonesia dan ternyata banyak yang belajar. Tapi hal ini menjadi polemik gitu dan menjadi pertengkaran antara warganet Melayu dan warganet Indonesia. Bahkan sesama warganet Indonesia juga ada yang berantem. Itu gue rasakan di saat gue mengunggah video TikToknya. Teman-teman bisa lihat sendiri, nanti ada tautannya di bawah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pembahasan Kepala Badan Bahasa, Bapak Aminuddin Aziz di siniar Bincang Bahasa yang teman-teman bisa saksikan juga di kanal YouTube Badan Bahasa, beliau menjelaskan bahwa memang ada perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Tapi sederhananya gini, bahasa Melayu itu memang yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, tapi semakin lama semakin maju bahasa Indonesia ini tidak dipengaruhi oleh bahasa Melayu, karena bahasa Melayu ini sendiri memang statusnya adalah bahasa daerah di Indonesia. Dan bahasa Indonesia makin lama makin berkembang, dan dari segi ejaan, dari segi tata bahasa, dari segi linguistik, dan ini juga didukung oleh 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, lalu beberapa bahasa luar negeri, dari Portugis, Belanda, Arab, dan lain-lain. Jadi intinya bahasa Indonesia itu memang sudah tidak bisa disamakan lagi dengan bahasa Melayu. Di lain hal, bahasa Melayunya Indonesia dengan bahasa Melayunya Malaysia itu mungkin banyak perbedaan, dan itu hal yang gak akan gue bahas di sini. Lalu hal lain yang dibicarakan adalah penutur bahasa Indonesia yang jauh lebih banyak daripada bahasa Melayu. Terdapat 199 juta penutur bahasa Indonesia, dan itu belum yang dihitung di luar negeri orang-orang yang belajar bahasa Indonesia. Artinya memang bahasa Indonesia itu juga udah banyak yang menuturkan. Dan rasanya dan teman-teman juga bisa membandingkan kosakata bahasa Indonesia KBBI 5 dengan kamus bahasa Melayu, itu perbandingan kosakatanya juga cukup jauh. Bahasa Indonesia jauh lebih banyak. Yaitu tadi, karena bahasa Indonesia mengambil kosakata tidak hanya dari bahasa Melayu, tapi dari berbagai macam bahasa daerah dan bahasa-bahasa dari luar negeri yang lainnya. Dan hal ini yang dijadikan dasar bahwa bahasa Indonesia itu jauh lebih maju daripada bahasa Melayu. Dan yang teman-teman harus ingat, bahasa daerah ini dan yang mungkin yang harus gue garis bawahi adalah bahasa Melayu yang ada di Indonesia itu statusnya adalah bahasa daerah, sedangkan bahasa Indonesia yaitu bahasa negara, bahasa nasional.
Dan terlepas dari pro dan kontra gitu, terlepas dari keributan yang terjadi gitu. Dan dari teman-teman kalangan duta bahasa juga membuat kampanye bela bahasa dan lain-lain. Menurut gue itu cukup bagus untuk dibicarakan gitu. Karena pada akhirnya orang-orang yang mungkin tadinya nggak peduli sama isu bahasa jadi ngelihat gitu tentang bahasa ini, dan mereka jadi memperhatikan dan melihat bahwa bahasa Indonesia itu juga bagian dari identitas. Tapi gue pribadi itu menemukan ada sekitar 3 isu yang sebenarnya pertanyaan harus dijawab gitu, dan 3 isu ini yang gue temukan selama permasalahan ini terjadi yang bahkan sampai sekarang. Yang pertama, permasalahan pertama adalah tentang bahasa ASEAN itu sendiri. Ketika kita bicara tentang bahasa ASEAN, ada 2 kemungkinan, antara memang bahasa yang digunakan sebagai bahasa organisasi atau bahasa pergaulan dari semua negara ASEAN. Kalau gue saat itu berpikiran memang untuk bahasa organisasi, dan tentu prosesnya itu cukup banyak, dan gue tetap sepakat bahwa bahasa Indonesia itu memiliki potensi untuk dijadikan bahasa kedua sebagai bahasa organisasi. Untuk bahasa pergaulan gue rasa akan ngikut setelah itu terjadi. Tapi tentu prosesnya panjang, banyak kompromi yang harus dilakukan, karena ini kan terkaitnya tentu dengan kepentingan negara masing-masing gitu ya, jadi nggak semudah itu gitu. Jadi mungkin itu dulu yang harus dibahas. Kenapa? Karena 2 hal itu fungsinya tentu berbeda. Tapi di dalam hal ini posisi gue merasa gue cukup mendukung kalau bahasa Indonesia itu bisa diajukan sebagai bahasa organisasi regional, karena memang sesuai dengan undang-undang yang tertulis di nomor 24 tahun 2009 gitu tentang pengembangan bahasa itu sendiri, pasti ada harapan tentang bahasa Indonesia sebagai. Jadi di sisi itu gue sepakat. Isu lain yang gue temukan selama pembahasan masalah bahasa Indonesia versus bahasa Melayu ini adalah mengenai istilah penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Maksudnya ini banyak gitu. Melayu Nusantara pun juga mungkin memiliki maksud yang berbeda. Jadi isu-isu mengenai penggunaan istilah bahasa Melayu ini yang juga menurut gue jadi polemik, itu menjadi permasalahan. Sebenarnya apa sih yang dipermasalahkan itu gitu? Apakah yang dimaksud ya memang bahasa satu rumpun gitu? Tapi di sisi lain memang bahasa Indonesia itu sudah berdiri sendiri sekarang. Dan sekali lagi harus gue pertegas, gak ada yang bilang bahasa Indonesia itu gak berasal dari bahasa Melayu. Cikal bakal bahasa Indonesia memang dari bahasa Melayu, tapi ketika berkembang dan pengembangan itu berbeda sama bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Jadi berkembang itu berbeda, yang satu itu memang untuk bahasa negara, yang satu di kita yang memang bahasa daerah gitu. Otomatis perkembangannya pasti berbeda. Dan isu terakhir yang gue temukan itu adalah tentang respons orang Indonesia itu sendiri, karena banyak yang nggak peduli juga gitu kan, dan bahkan ada, ketika gue ngeliat komentar di video TikTok gue, banyak komentar mengenai bahwa mereka lebih setuju bahasa Melayu itu jadi bahasa internasional gitu. Mungkin di situ gue merasa ada bagian dari identitas mereka yang terkikis gitu, atau mereka tidak merasa bahwa bahasa Indonesia itu membuat mereka menjadi menjadi nasionalis gitu, atau mungkin mereka benar-benar tidak mengakui bahasa Indonesia sebagai identitas mereka. Hal-hal ini yang gue temukan juga. Lihat akar, dan ketika gue coba lihat lebih dalam lagi, gue analisis lebih dalam lagi, dan yang terjadi memang banyak orang Indonesia sendiri yang nggak tahu sejarah dari bahasa Indonesia, bagaimana perkembangannya, kenapa bisa kita sebutkan sebagai bahasa Indonesia. Kalau lo tanya sama orang-orang yang mungkin gak bergerak di bidang bahasa, atau mungkin yang bergerak di bidang bahasa sekalipun, belum tentu bisa menjabarkan tentang sejarah bahasa Indonesia itu sendiri. Menurut gue ini isu yang penting juga untuk diselesaikan gitu. Gimana caranya ya orang-orang, kalau ibaratnya gini lo akan ngerasa itu bagian dari identitas lo kalau lo juga tahu sejarah dari identitas lo bagaimana gitu. Dan hal ini yang sering kali gue temukan bahwa orang Indonesia sendiri, mungkin termasuk gue juga, tidak terlalu mengerti gitu, tidak terlalu memahami sejarah dari bahasa itu sendiri. Mungkin selama ini yang kita ketahui itu ya tentang Sumpah Pemuda dan lain-lainnya gitu, 28 Oktober tahun 1928, saat itu terjadi pertikaian kan, dan pada akhirnya karena merasa kalau kita sudah kalau di saat itu pejuang merasa kalau kita sudah berani membentuk negara baru, kenapa kita harus pakai bahasa yang lain? Dan bahasa Indonesia lah yang disebutkan. Dan hal ini terjadi juga kenapa? Karena untuk menghindari konflik antar saudara sih sebenarnya.
Kan nggak kebayang nggak kalau dulu Sumpah Pemuda itu disebutin salah satu bahasa daerah aja, atau mungkin bahasa Melayu, sedangkan berbagai macam suku yang ada di Indonesia mungkin bisa jadi perang saudara gitu ya. Nah, selain itu banyak sekali informasi-informasi yang mungkin ya itu tadi banyak masyarakat yang nggak tahu, sehingga menimbulkan rasa apatis gitu, atau rasa kayak nggak memiliki bahasa Indonesia itu sendiri. Ya itu karena nggak mengenal bahasanya sendiri. Bahkan ketika lo tanya sama gue sebelum Sumpah Pemuda itu kan persiapannya 2 tahun, apa aja yang terjadi saat itu, kalau lo tanya sama gue pun gue juga nggak tahu gitu. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya menurut gue juga perlu diperhatikan. Bagaimana kita nih sebagai orang Indonesia juga menganggap bahwa bahasa Indonesia itu bagian dari identitas kita sebagai warga negara. Jadi gue merasa yang lebih urgent itu justru sebenarnya mengenalkan bahasa Indonesia itu kembali ke masyarakat gitu, supaya mereka juga tahu kenapa bahasa Indonesia itu menjadi seperti ini, kenapa jadi berbeda dengan bahasa Melayu, hal-hal yang memang harusnya dijelaskan. Itu salah satu alasan kenapa gue nggak mengikuti kampanye yang ada saat ini gitu. Gue mendukung, tapi gue merasa kayaknya ada hal deh yang hilang yang harusnya kita bahas, yaitu ya tentang pendidikan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kembali tentang potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional gitu. Rasanya pembahasan ini akan tetap terus berlanjut gitu, dan nggak semudah itu gitu. Permasalahan ini akan selesai, pasti tetap akan ada pertikaian ke depannya. Tapi pada akhirnya gue tetap percaya bahwa bahasa Indonesia itu bisa menjadi salah satu bahasa yang memang dikenal di mancanegara. Nah, mengenai isu ini, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam gitu, gue akan memberikan beberapa tautan yang akan gue taruh di deskripsi gitu. Yang pertama itu Siniar dari Badan Bahasa bersama Duta Bahasa Nasional membahas mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Lalu di tautan kedua itu ada tautan Facebook, jadi ada acara perbincangan dari pakar yang ada di Malaysia dan Kepala Badan Bahasa, dan menurut gue itu informasi sangat-sangat menjelaskan, dan mungkin lo agak sedikit tersadarkan gitu sebenarnya gimana sih posisi kita tuh seharusnya. Oke, itu pendapat gue gitu. Itu sih pendapat gue sejauh ini. Gue nggak pakai teks, nggak ada catatan apa-apa gitu, ini yang ada di kepala gue aja. Dan ya, bagaimana menurut teman-teman melihat isu ini gitu? Jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah, dan ya, percayalah bahwa bahasa Indonesia itu memang identitas kalian, dan percayalah bahwa bahasa Indonesia itu memang bagian dari identitas warga negara, dan bahasa Indonesia itu ya bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Ya, itu tadi. Dengan beberapa penjabaran yang mungkin teman-teman bisa temukan di tautan yang gue berikan. Jadi sebelum komentar yang macam-macam, apalagi yang ngata-ngatain, ya mungkin bisa dengerin dulu pendapat dari pakar. Oke, semua terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.